mulai dari lending, providing liquidity, dan liquidity mining tadi, sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Seberapa besar? Jangan kaget, bisa menghasilkan ribuan persen per tahun. Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang Lumbung Finance. Dan karena Lumbung Finance ini merupakan agregator atau alat untuk menghubungkan antara pengguna dengan Decentralized Finance atau DeFi, maka kita perlu mempelajari sedikit tentang DeFi-nya. Teknologi DeFi ini bisa ada karena merupakan sebuah progres dari teknologi yang sebelumnya itu teknologi informasi dan internet. Kita tahu bahwa dalam dekade belakangan ini kemajuan internet, kemajuan teknologi itu begitu pesat. Jadi sehingga generasi yang baru aja kalau kita bandingin dengan kita sekarang tuh udah jauh berbeda ya. Kalau kita tengok anak-anak zaman sekarang, cara mereka sekolah aja udah berbeda dengan cara kita. Mereka udah sangat dekat dengan gadget dibandingkan kita. Seluruh layanan, service, dan aktivitas hidup kita itu bergerak menuju digitalisasi. Banyak hal yang sudah berubah, sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Bila kita tidak bisa mengikuti, itu sama aja kita nanti dengan tergilas zaman. Ekonomi dan finansial juga mengalami perubahan seperti itu, mengalami evolusi. Kita bisa lihat ada banyak startups, fintech itu teknologi finansial ya, yang produknya memang adalah teknologi finansial. Kita udah menggunakan digital currency, semakin banyak orang bertransaksi menggunakan mata uang yang digital, tidak lagi menggunakan cash, tapi bisa udah menggunakan aplikasi, kartu, ataupun sistem tap, QR code, dan banyak lagi. Aset juga seperti itu. Jadi ada banyak aset yang bisa kita beli secara digital. Kita bisa beli emas digital, perak digital, atau bahkan komoditas lainnya. Nah, seiring dengan itu, kita kenal dengan blockchain, smart contract, Bitcoin itu merupakan aset digital yang bisa diperdagangkan, yang memudahkan orang tanpa membutuhkan pihak ketiga. Nah, dengan adanya blockchain dan smart contract ini, maka menciptakan peluang hadirnya DeFi atau Decentralized Finance. Bila teman-teman belum memahami soal blockchain, boleh lihat video yang lain ya. Sayangnya, fintech atau teknologi finansial yang udah ada sekarang ini sifatnya masih lebih banyak yang konsumtif, jadi lebih memudahkan Anda untuk menghabiskan uang Anda atau membelanjakan uang Anda. Belum banyak yang produktif ya. Sementara di dunia saat ini itu DeFi sedang menggelora, sedang menjadi pembicaraan panas di mana-mana. Jadi Decentralized Finance itu membuat sebuah gebrakan baru era finansial digital. Indonesia sendiri sudah merupakan sasaran dari pembicaraan ini dalam 2 kali Indonesia Blockchain Week, Indonesia Blockchain Summit 2020-2021. DeFi dan CeFi itu masih jadi pembicaraan terus. Kenapa? Karena Indonesia merupakan salah satu faktor kunci di sini. Kita memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet aktif. Ada potensi yang luar biasa di sana. Apa itu DeFi? Kita bisa bandingkan dengan CeFi atau Centralized Finance. Konsep ekonomi dan finansial yang kita kenal saat ini, di mana sistem finansial yang kita kenal saat ini itu sifatnya tersentralisasi, terpusat, dikendalikan oleh otoritas ya, pusat ya. Contoh kalau di Indonesia kita pakai rupiah itu dikendalikan oleh otoritasnya itu Bank Indonesia atau BI. Karena sistemnya tersentralisasi sehingga konsep finansial ini sangat mudah terpengaruhi oleh keadaan politik, keadaan sosial, ekonomi, dan segala macamnya. Masyarakat tidak punya kendali sama sekali dalam sistem finansial ini. Bisa dibayangkan, Anda tidak punya kendali terhadap uang yang Anda miliki. Sementara itu, DeFi itu adalah kebalikan dari CeFi atau Centralized Finance, di mana di dalam DeFi semua orang bisa berpartisipasi tanpa harus meminta izin oleh siapapun. Tidak ada bias, tidak ada barrier, tidak ada penghalang. Karena dia menggunakan teknologi smart contract dan teknologi blockchain, maka sistemnya transparan, bisa ditelusuri oleh siapapun, tidak bisa dimanipulasi, dan tidak ada yang korup di sana. DeFi itu bukan hanya satu, tapi ada banyak protokol-protokol yang membangun kesatuan ekosistemnya. Sama seperti ekosistem finansial kita yang sehari-hari kita tahu ya, CeFi. Dalam membentuk sebuah ekosistem DeFi, diperlukan beberapa protokol. Seperti yang hari ini sudah ada di protokol DeFi adalah protokol lending atau simpan pinjam. Nah, kalau di kita ada bank ya, perbankan. Nah, untuk pembayaran, payment, exchange, liquidity, derivatives, stablecoin, insurance, dan investing. Jadi ekosistem dari DeFi ini sudah lengkap. Tujuan kita menggunakan DeFi itu karena kita bisa menggunakan strategi di dalamnya. Strategi ini bisa menghasilkan keuntungan buat kita. Nah, untuk bisa memahami strategi ini, saya perlu bicara sedikit soal strategi yang bisa digunakan orang juga dalam CeFi atau Centralized Finance. Nah, di dalam Centralized Finance, kita bisa menghubungkan berbagai layanan finansial untuk menjadi strategi yang menguntungkan kita. Kita ambil contohnya dengan Budi. Nah, contoh Budi memiliki tetangga yang sedang butuh duit mendadak.
Dan tetangganya ini ingin menjual mobilnya. Mobil tetangganya ini di harga second saja, pasarannya di harga 150 juta katakan ya. Tapi tetangganya ini karena pengen duitnya cepet, jadi dia bikin harga jualnya miring. Dia bikin 100 juta saja. Budi yang mendengar peluang tersebut langsung buru-buru telepon bank, tanya apa dia bisa ambil pinjaman, dan dia segera selesaikan itu. Mungkin dia butuh agunan apa. Setelah uang dari bank cair, dia bayarin 100 juta ke tetangganya, dan begitu dia terima mobilnya, dia langsung iklanin mobil itu, dia jual di harga 130 juta. Lebih murah masih daripada harga pasar, karena harapan dia cepat laku. Mungkin butuh waktu 2 minggu, 3 minggu, atau mungkin sebulan untuk mobil ini bisa laku. Nah kalau kita hitung-hitung dari biaya tadi, Budi beli 100 juta, dia jual 130, katakan biaya-biaya yang terlibat di dalamnya sekitar 5 juta, dia dapat surplus 25 juta setelah dia membalikan uang bank tadi. Jadi dia tidak pakai uangnya sendiri untuk bisa menghasilkan keuntungan dengan cara flipping, memutar balik sebentar saja aset orang lain dengan bantuan pihak ketiga yaitu pihak bank. Ini asumsi semua berjalan dengan lancar ya. Kita ambil contoh berikutnya lagi. Katakan Budi menemukan sebuah rumah yang harganya 600 juta. Rumah ini punya 4 kamar, tapi bisa dibuat tambahan 4 kamar lagi. Jadi bisa total 8 kamar. Jadi Budi berpikir, mungkin ini bisa saya bikin jadi kos-kosan. Lalu dia mengajukan KPR, tenor 15 tahun, bunga sekitar 7-8%, berarti cicilannya sekitar 5,5 juta per bulan. Nah kalau dipikir-pikir, Budi menjalankan ini sistem kos-kosannya, dia punya 8 kamar tuh, dia hanya ambil sewa 1 juta saja per kamar, berarti 8 juta, dipotong maintenance contohnya 10% saja, dibayarkan cicilannya tadi 5,5 juta per bulan, Budi masih untung 1,7 juta rupiah surplus. Dia beli rumah itu tidak menggunakan uangnya, dan uang tersebut juga menghasilkan lagi untuk dia. Ini sebuah strategi finansial yang mungkin banyak udah kita ceritakan atau banyak orang dengar, orang yang beruntung menggunakan strategi ini. Tapi apakah strategi itu bisa mulus terus? Karena di dunia nyata tidak semua hal yang kita inginkan baik-baik bisa terus berjalan ya. Coba kita bedah si Budi. Di sini Budi memiliki beberapa risiko. Karena yang tadi itu masih dalam kondisi yang paling optimis kita bahas. Ada beberapa risiko di situ yang tidak bisa dikendalikan oleh Budi. Risiko pertama adalah dia memerlukan dana dari pihak ketiga. Dia bergantung pada bank. Bagaimana konsep bank mengambil keuntungan dalam sistem atau strategi Budi ini? Biasanya dalam konsep KPR, itu bank tidak pernah memberi bunga flat panjang. Paling hanya 1, 2, 3 tahun flat, habis itu sisanya floating. Artinya bunga itu bisa berubah kapan saja. Cicilan Budi tadi juga bisa berubah kapan saja. Berikutnya, Budi juga menggantungkan usahanya pada orang lain. Itu karena ada orang kos yang datang ya. Bagaimana kalau situasi berubah, daerah tersebut ternyata tidak cocok lagi untuk kos, atau persaingan terlalu tinggi. Atau mungkin ada penyewanya yang merugikan si Budi, mengakibatkan hal-hal yang membuat dia rugi. Karena dia mengambil tenor 15 tahun, itu komitmennya cukup panjang. Dalam sepanjang 15 tahun itu banyak hal yang bisa terjadi. Jadi, dengan menggunakan strategi finansial yang normal juga, atau centralized finance, ada beberapa risiko yang harus kita tanggung. Bagaimana dengan DeFi? Nah, DeFi juga merupakan cara kita untuk bisa menggunakan protokol-protokol atau layanan finansial tadi. Kita bisa buat strategi untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi kita. Beberapa solusi yang sudah dihasilkan dengan DeFi ini sebenarnya berkaitan dengan semangat awal cryptocurrency yang dibawa oleh Bitcoin. Bitcoin dulu punya jargon yang kuat, yaitu be your own bank. Artinya jadilah bankmu sendiri, supaya kita tidak bergantung pada pihak ketiga. Dengan teknologi blockchain dan smart contract, manusia nggak perlu lagi institusi. Institusi kita butuhkan dalam sistem centralized finance itu, karena kita butuh bank, butuh orang yang menjadi appraisal, butuh orang yang punya dana, yang bisa dipercayai ya sistem dananya. Dengan adanya teknologi blockchain dan smart contract, kita nggak perlu pihak ketiga yang tempat kita meletakkan kepercayaan. Orang-orang bisa menciptakan money market, yaitu market uang, pasar uang di mana kita bisa saling simpan, pinjam, kolateral, tanpa membutuhkan pihak ketiga. Dan fasilitas yang membuat aturan ini bisa berjalan dengan baik ya, tanpa bisa bias, tanpa bisa bohong, tanpa bisa korup adalah blockchain dan smart contract itu sendiri. Bila teman-teman bingung, boleh pelajari, coba di Google yang lain atau dari video lain mungkin bisa. Kalau saya bahas di dalam video ini terlalu panjang nanti. Nah, jadi dengan adanya DeFi ini, kita bisa nyusun strategi-strategi finansial tanpa tergantung kepada pihak bank tadi, dan sistemnya transparan tanpa syarat-syarat tersembunyi lainnya. Ada beberapa strategi penggunaan DeFi. Contoh ya, kita bisa mensuplai aset
ke sebuah protokol lending. Dari protokol lending itu kita akan dapat hasil, imbal hasil. Kenapa? Karena ada orang yang akan menggunakan protokol tersebut untuk meminjam. Jadi kita tadi mensupply, simpan ya, supaya menyediakan likuiditas untuk orang lain yang mau meminjam. Sama seperti kalau di bank, kita minjam itu kita dapat imbal hasilnya. Nah, di dalam sistem protokol lending, imbal hasil seringkali bisa lebih besar dibandingkan kita kalau letakkan uang di bank, atau bahkan lebih dari deposito. Lebih besar. Bedanya, kalau Anda letakkan uang di deposito atau tabungan berjangka, itu ada kuncinya. Artinya Anda nggak bisa langsung keluar begitu saja. Biasanya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau bahkan lebih. Sementara kalau Anda supply ke protokol lending, Anda bisa keluar kapan saja. Jadi lebih fleksibel dan lebih menguntungkan. Kita juga bisa menggabungkan strategi tadi dengan strategi leverage. Leverage itu menggunakan daya ungkit, di mana kita mensupply ke dalam protokol lending tadi bukan mata uang fiat atau mata uang stable coin. Kita akan pilih Bitcoin atau Ethereum yang nilainya cenderung terapresiasi naik. Jadi misalnya saya supply Bitcoin ke dalam protokol lending, lalu saya pinjam stable coin. Pada saat yang baik, itu misalnya saya akan masuk perlahan, saya beli lagi Bitcoinnya, lalu Bitcoinnya saya supply lagi. Karena seiring waktu nanti harganya akan terus naik, sehingga plafon saya kan juga naik. Saya bisa pinjam lagi, belikan lagi Bitcoin pas lagi dia dip, masukin lagi supply-nya. Jadi setiap Bitcoin naik, aset saya juga naik. Ini menghasilkan leverage. Jadi udah hasilnya kita compound, kita leverage lagi. Ini sebuah strategi ya. Nah, mitigasinya juga perlu, jangan langsung tamak ya, ngambil semaksimal mungkin tuh. Ada strateginya. Nah, strategi ini juga bisa kita kawinkan dengan strategi liquidity farming. Liquidity farming itu adalah sebuah aktivitas di mana kita menyediakan likuiditas trade di AMM atau Automated Market Maker. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Liquidity pool mining ini caranya kita membawa dua pair, menyediakan pair untuk orang melakukan trading. Mungkin teman-teman pernah dengar lihat orang melakukan trading ya. Trading artinya kita jual atau beli sebuah aset yang biasanya tujuannya untuk mencari keuntungan. Jadi kita beli sebuah aset di harga waktu masih murah, jual pada waktu sudah mahal. Kita bukan sedang trading. Kalau kita menyediakan liquidity, kita menyediakan tempat di mana orang untuk saling jual beli. Artinya seperti Anda memiliki sebuah mall, sebuah pasar di mana orang lalu lalang di situ, Anda akan terus dapat untung tanpa Anda perlu peduli siapa yang jual dan siapa yang beli. Menyediakan likuiditas itu kira-kira hampir seperti itu. Untuk mengerti bagaimana liquidity pool ini bekerja, kita harus bahas untuk perbedaannya ini dengan centralized exchange. Mungkin teman-teman yang sudah pernah dengar Binance, Indodax, atau toko kripto, itu centralized exchange, di mana cara kerja exchange ini biasanya menggunakan order book. Jadi pada saat ada orang yang mau jual beli, si penjual, si pembeli itu datang dan sama-sama menyatakan harga mereka. Saya mau jual di harga sekian, saya mau beli di harga sekian, sehingga terbentuk order book. Order book seperti ini sangat bergantung pada market maker supaya ini bisa ketemu, karena seringkali jomplang, nggak ketemu. Si penjual yang mau menjual, si pembeli memang membeli, tapi dia maunya di harga ini. Nah, dengan adanya market maker ini bisa lebih dinamis dan bergerak. Market maker adalah orang-orang yang siap untuk menjual atau beli untuk cari keuntungan tadi, supaya market ini bisa bergerak. Decentralized exchange atau DEX yang ada di dalam platform DeFi ini memperkenalkan konsep baru, yaitu AMM, Automated Market Maker, pertama kali dipopulerkan oleh banker. Nah, di sini tidak ada order book. Setiap pembeli atau penjual yang datang, mereka akan melihat harga yang langsung, harga yang ditentukan oleh liquidity tadi, berapa banyak supply pool yang ada di dalam pool tadi. Maka mereka hanya bisa pilih ini, mau jual, mau beli, ini harganya. Tidak bisa bikin tunggu-tunggu yang tadi, kayak order book tadi. Nah, bedanya di mana? Kalau di sistem MSX atau centralized exchange tadi, yang order book tadi, setiap kali ada yang jual beli, itu kena fee. Jadi bukan berarti misalnya $1 15.000, begitu saya kasih transaksi, saya dapat 15.000. Enggak, ini saya kena fee lagi. Antara ada yang mulai dari 0,5%, 0,3%, 1% dari setiap kali saya transaksi. Makin gede transaksi saya, makin gede fee-nya. Fee-nya untuk siapa? Untuk yang punya, ownernya. Karena itu centralized, ada ownernya, pemiliknya akan dapat keuntungan. Sementara kalau DEX tadi, AMM, setiap ada yang transaksi, ini fee-nya yang terima bukan ownernya, karena DEX tidak memiliki owner. Adalah orang-orang yang ikut serta menyediakan likuiditas tadi. Jadi, orang-orang penyedia likuiditas tadi akan menerima hasil fee tadi. Sekaligus misalnya kalau ada slippage atau selisih harga pada saat dia keluar dan masuk, itu juga bagian dari keuntungan si penyedia liquidity itu. Bagaimana menjadi penyedia liquidity atau liquidity provider di AMM dan DEX? Nah, beberapa platform populer yang teman-teman bisa datang itu seperti Uniswap, Curve, Balancer, PancakeSwap.
kita tinggal menyediakan pasangan aset yang mau kita masukkan ke liquidity pool. Misalnya BNB dengan BUSD, misalnya Ethereum dengan DAI. Teman-teman bawa dua-dua aset ini dengan nilai yang sama ya. Misalnya senilai 1000 USD Ethereum, senilai 1000 USD DAI. Lalu kita pasang. Karena dia harus balance. Tidak boleh lebih berat sebelah, kecuali pool itu memang yang 80-20, ada lagi yang berbeda ya. Tapi yang standarnya itu 50-50. Lalu kita harus berinteraksi dengan smart contract di AMDEX tersebut. Tujuan transaksinya adalah supply, karena bisa untuk sell atau buy, tapi yang kita pilih adalah supply. Setelah kita supply, kita akan terima token receipt-nya, yaitu bukti LP token namanya, bukti bahwa kita memiliki liquidity di sana. Dimana kalau nanti kita mau cabut liquidity kita, kapan saja pun bisa ya, itu kita tinggal setor kembali liquidity tokennya tadi, maka kita akan terima balik semua liquidity kita tadi, plus fee. Karena sepanjang kita masih ninggalin liquidity di dalam, kita akan terima fee, kita akumulasi fee di dalamnya. Nah, seringkali kadang kalau misalnya harga bergerak, naik atau turun, itu bisa menghasilkan impermanent loss. Kadang impermanent loss-nya malah bisa menghasilkan positif untung, di mana aset yang tadi kita simpan di dalam, ternyata naik harganya. Selanjutnya, setelah kita memahami liquidity providing dan lending tadi, kita bisa gabungkan untuk menghasilkan yield farming. Karena yield farming itu adalah sebuah upaya untuk menghasilkan imbal hasil yang maksimal dari dana yang kita punya, dengan menggabungkan protokol-protokol tadi dalam sebuah strategi ya. Nah, contohnya, strategi ini bisa kita satukan, saya supply lending tadi. Misalnya saya pakai Bitcoin atau Ethereum, saya supply lending, lalu saya loan, saya ambil, saya borrow, saya pinjem stablecoin, USDT misalnya. Lalu USDT ini saya pakai untuk provide liquidity. Saya bagi dua ya, saya beli juga aset yang lain yang jadi pasangannya. Setelah saya pasang, saya ini kan dapat dari fee. Nah, saya stake lagi token project ini di tempat projectnya, sehingga supaya saya dapat token project lagi. Jadi saya kalau mau melakukan yield farming, kita bisa menggabungkan ketiga-tiganya ini, mulai dari lending, providing liquidity, dan liquidity mining tadi, sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Seberapa besar? Jangan kaget, bisa menghasilkan ribuan persen per tahun, ratusan persen per tahun saja sudah hal yang gampang di dalam dunia DeFi sekarang. Artinya 1%, 2% per hari sangat mudah untuk dihasilkan. Tapi apakah ini bukan too good to be true? Ya benar. Bila teman-teman melihat, wah ini kayaknya fantastis sekali penghasilannya, karena risikonya juga fantastis. Dan yang biasanya tidak begitu fantastis itu risikonya lebih kecil. Dan teman-teman harus tahu memilah yang mana, yang aman, yang mana yang bisa dipakai untuk jangka panjang. Tapi itu nggak ada yang salah ya. Saya bukan mau bilang kalau yang hasilnya fantastis itu udah pasti jelek atau buruk atau nanti ujung-ujungnya scam atau gimana. Bukan. Karena gini, contoh di perbankan aja. Centralized finance, bank kalau memberikan pinjaman yang dinilainya lebih berisiko, dia pasti kasih jangka waktu yang lebih pendek dan bunga yang lebih tinggi, supaya orang tidak berani lama-lama menahan. Nah, begitu juga dengan DeFi. Kalau kita lihat ada dia APY-nya tinggi, persentase keuntungannya tinggi, Anda juga harus hati-hati, karena itu menunjukkan risikonya tinggi. Bagaimana cara mitigasinya? Untuk strategi leverage lending, Anda bisa menjaga agar strategi Anda ini tidak terlalu agresif dan over leverage, sehingga rentan terlikuidasi. Saran saya 200% collateral to debt ratio itu sudah cukup bagus. Bila lebih rendah di bawah itu, Anda mungkin harus intip setiap hari, agar supaya pada saat misalnya aset yang Anda supply tadi terdepresiasi, Anda bisa jaga jarak likuidasinya. Berikutnya untuk liquidity pool mining. Nah, kita bisa mitigasi risiko dengan hanya menyediakan pool untuk yang stable pair. Nah, kalau stable pair itu kan risiko untuk naik turunnya kecil sekali. Misalnya DAI dengan USDT, USDC, BUSD, itu kan sama-sama USD pack-nya. Artinya 1 USD ke 1 USD. Paling hanya bergeser 0,00 sekian. Artinya risiko impermanent loss ini udah hampir tidak ada. Tapi sayangnya keuntungannya pasti akan kecil. Anda nggak mungkin dapat yang ribuan persen dengan cara yang stable tadi. Pasti mungkin hanya puluhan atau ratusan saja sudah jago ya, sudah hebat banget tuh. Nah, tapi stable sekali, sehingga Anda hampir bisa letakkan dan lupakan saja. Nah, bagaimana cara berpartisipasi di protokol DeFi? Mungkin tadi teman-teman udah lihat, wah potensinya bisa ratusan persen per tahun. Wah ini luar biasa, daripada saya letakin uang saya di bank, daripada saya capek-capek bikin usaha ini, coba deh ikut. Nah, untuk mengikuti berpartisipasi ya di protokol DeFi ini, teman-teman perlu memahami cara penggunaan smart contracts. Kenapa? Karena protokol DeFi ini sebenarnya rangkaian dari smart contract. Jadi pahami dulu cara kerja smart contract yang biasanya ada di blockchain Ethereum. Nah, sekarang lagi booming di blockchain Binance Smart Chain yang memang fork dari Ethereum juga ada di blockchain lain seperti Tron, Polkadot, Solana, dan semua nanti akan muncul ya. Nah, Anda butuh alamat atau address dari blockchain tersebut. Berikutnya Anda juga butuh
dApp browser, yaitu browser untuk menghubungkan Anda dengan blockchain tersebut. Anda bisa pakai ekstensi misalnya MetaMask ya, yang di Chrome ekstensi, atau memang aplikasi yang sudah punya dApp browser. Selanjutnya tergantung blockchainnya ya. Kalau Anda menggunakan yang di Ethereum, berarti Anda juga memerlukan token Ethereum untuk biaya transaksinya. Dan memang biaya transaksi di Ethereum sekarang cukup besar ya, sekali transaksi itu bisa 60-70 USD itu sekali transaksi. Padahal untuk berpartisipasi dengan protokol DeFi Anda butuh mungkin beberapa kali transaksi. Jadi kalau Anda punya dana untuk ikut di protokol DeFi di bawah 10.000 USD, saya rasa itu sangat berat. Kenapa? Sekali transaksi masuk sini masuk sana, Anda pasang pairs mungkin udah kena 200-300 USD. Kalau Anda main hanya dengan 1.000 USD, Anda sudah rugi 30% baru dari biaya transaksi aja. Untuk karena itu ada alternatif blockchain lain seperti Binance Smart Chain, itu lebih murah ya. Tapi mungkin banyak orang nggak begitu percaya untuk produk baru. Jadi kalau kita dengar tadi, mungkin sekilas buat teman-teman yang awam, rumit banget ya DeFi ini. Memang benar. Saya tidak berani bilang DeFi itu gampang atau orang bisa pelajari gitu ya. Karena di dalamnya juga tanggung jawab itu begitu besar. Risiko itu Anda tanggung sendiri. Karena begini, dengan potensi untung yang besar, tanggung jawab juga pasti harus besar. Kalau Anda buka rekening di bank, Anda kehilangan ATM, Anda kehilangan buku tabungannya, Anda bisa datang ke banknya dan dibuat lagi. Tapi kalau di dalam blockchain, itu Anda harus pegang sendiri dan jaga sendiri, misalnya private key-nya, 12 kata rahasianya atau seed phrase-nya. Kalau Anda kehilangan ini, tidak ada yang bisa nolong Anda. Jadi Anda yang bertanggung jawab 100% untuk dana Anda, untuk aset-aset Anda. Jadi memang ini rumit dan kompleks, bukan sesuatu yang bisa dengan kursus kila 1-2 minggu Anda bisa langsung bisa. Ini membutuhkan waktu, dan saya sendiri mempelajari hal ini. Sebenarnya uang sekolahnya saya bilang kerugian saya. Lebih 10.000 USD mungkin saya sudah pernah habis gara-gara belajar coba ini coba itu. Tapi ilmunya saya dapat dan saya bisa bantukan ke orang lain. Untuk inilah Lumbung Finance hadir untuk memudahkan masyarakat awam itu bisa terkoneksi dengan protokol DeFi. Sehingga slogan kita itu adalah akses teknologi finansial untuk semua orang. Jadi siapapun bisa terkoneksi dengan potensi dari protokol DeFi ini tanpa harus bingung, pusing-pusing pelajari MetaMask, pelajari cara menggunakan Ethereum dan yang lainnya. Kita permudah. Karena Lumbung Finance adalah sebuah agregator yang menghubungkan pengguna dengan protokol-protokol DeFi sekaligus sepaket dengan strategi-strategi yang udah teruji. Jadi teman-teman bukan lagi harus menyusun strategi sendiri ya, udah dipaketin strateginya. Lumbung Finance memberikan akses termudah, membuat penggunanya itu hanya memerlukan USDT. Jadi tidak perlu capek-capek belanja asetnya dulu, disediakan pairnya, misalnya mau ambil Ethereum, DAI, Bitcoin, nggak perlu capek-capek. Anda datang hanya dengan USDT, sehingga mindset Anda itu sudah lebih mudah karena bisa diukur dengan fiat. Ya, saya tadi datang bawa 500 USD, setahun kemudian dapat sekian. Nah, itu lebih mudah daripada Anda hari ini datang bawa sekian Ethereum, tahun depan sekian Ethereum. Dulu Ethereum di harga berapa ya? Nanti tahun berikut Ethereum harga berapa ya? Anda bingung lagi. Nah, ini lebih mudah ya. Lalu berikutnya pengguna juga bisa memilih strategi sesuai dengan profil risiko masing-masing. Saat ini ada 2 macam strategi, kemungkinan nanti akan kita tambah lagi, yaitu untuk mewakili yang konservatif dan yang agresif. Untuk yang konservatif bisa menggunakan leverage stable lending. Ini masih semi konservatif ya. Ada yang lebih konservatif nanti mungkin akan datang. Konsep cara strateginya adalah kita akan menggunakan USDT untuk membeli BTC atau Ethereum atau stablecoin, tergantung algoritma menentukan yang mana yang lebih menguntungkan pada saat tersebut. Setelah dibeli, nanti disuplai kembali ke protokol lending. Lalu pada saat yang pas, protokol lending akan kita ambil lagi atau kita borrow, lalu kita belikan kembali aset, entah itu BTC, Ethereum atau stablecoin, tergantung algoritma menentukan mana yang paling efektif. Kita ulangi berulang kali, jadi seperti compound dan leverage lagi, maka kita sebut namanya leverage stable lending. Nah, kontrak leverage stable lending ini sifatnya perpetual, artinya tidak berkesudahan ya, kecuali diakhiri langsung oleh si pemilik kontraknya, dan kalau mau diakhiri pun minimum itu 12 bulan, jadi ada fasenya, jadi setelah 12 bulan boleh diakhiri kapan saja. Potensi yield yang diterimanya adalah 2% per bulan. Bisa di withdraw kapan saja atau di compound. Kalau di compound berarti nanti bisa menghasilkan APY yang lebih tinggi. Prediksi kita sekitar 30% APY pun bisa. Strategi leverage stable lending tidak dikenakan performance fee. Bisa melakukan compound dan bisa di top up. Top up itu artinya misalnya satu saat nanti udah jalan setengah tahun, 6 bulan, 7 bulan, Anda bisa top up, tambahin saldonya lagi supaya makin besar.
bisa dijadikan kolateral untuk mengajukan pinjaman di dalam Lumbung Finance, dan ini kolateralnya LTV atau loan to value-nya up to 80%. Jadi plafonnya up to 80% dari nilai kolateralnya tadi. Minimum deposit membuka strategi ini adalah 100 USD. Berikutnya strategi kedua yang kita sebut agresif adalah yang liquidity yield farming. Nah, liquidity yield farming ini kita menggunakan USDT untuk membentuk LP. Nah, ini kita bagi strateginya 40% stable to stable, artinya yang USDT ke USDC atau ke BUSD atau ke DAI, ini stable to stable solid ya. Lalu 30% stable to algorithmic seperti Ample, BDO, dan yang lain. 30% yang stable ke blue chip seperti BTC, Ethereum. Kenapa hanya 30%? Ini potensinya untungnya lumayan tinggi, tapi langsung kita putar lagi ke bawah. Jadi setiap ada keuntungan akan dibelikan kembali ke LP stablecoin sesuai dengan persentase ini tadi. Strategi agresif ini tingkat risikonya sedang ya, jadi makanya performance indeksnya seringkali di posisi yang sedang atau sangat volatil, jarang terus peak high gitu kan, jadi kadang juga akan turun. Tapi persentase rasio keuntungannya sesuai dengan grade. Untuk meminimalisir risiko, ini cara kita memitigasi risiko. Jadi Lumbung Finance sebagai agregator itu mendistribusikan keuntungan dari strategi liquidity yield farming ini menurut grading dan komitmen. Jadi grade menentukan komitmen dari orang yang ikut dalam strategi ini. Contohnya ya, dalam grade C atau grade C itu 1-3% per bulan hasilnya. Karena dibagikan dalam 14 hari, hitung setengah ya, karena per 14 hari kita terima hasilnya. Lalu ada grade B itu 3-5% per bulan selama 90 hari. Nanti kalau sudah 90 hari, dia bisa di-upgrade ke grade selanjutnya, itu grade B. Nah, di grade A itu bisa mencapai 5-7% per bulan. Ini juga mature-nya selama 90 hari. Grade S 7-9 per bulan, ini 168 hari. Kalau di total, ini masa kontrak maksimum adalah 365 hari. Jadi kalau sudah lewat 365 hari, kontraknya akan mature. Nanti nilai capital kontrak dan compound, kalau ada yang di compound itu akan turun langsung ke yield, bisa di withdraw. Kontrak liquidity yield farming ini bisa di break kontrak atau diputus kontrak kapan saja ya. Jadi liquidity plus compound itu akan turun ke bagian yield untuk bisa di withdraw dalam waktu kurang dari 7 hari. Strategi ini beda dengan yang leverage stable tadi, ini tidak bisa di top up, hanya bisa di compound. Jadi setengah jalan Anda mau top up nggak bisa, karena masa grade kontraknya itu kan ada maksimal 365 hari selesai. Bisa juga dijadikan kolateral untuk mengajukan pinjaman dengan LTV up to 60% atau 60%. Minimum depositnya 10 USDT, jadi lebih murah, gampang orang untuk masuk. Nah, platform Lumbung Finance ini memberikan referral bonus untuk menghargai setiap orang yang memperkenalkan bahkan mengajarin orang lain ya untuk menggunakan fasilitas Lumbung Finance ini. Referral bonus berupa 50% dari setiap fee. Setiap transaksi di dalam Lumbung Finance itu dikenakan fee 4%. Dari 4% itu 50% nya diberikan kepada referral bonus. Dan 50% ini dibagikan 4 level dengan skemanya. Level pertama itu dapat 25%, yang kedua dapatnya 15%, 3 dapatnya 5%, 4 dapatnya 5%. Jadi kalau Anda mengajarin teman Anda juga tetap dapat kickback, dapat bagian ya, dapat penghargaan. Nah, bagaimana cara join di dalam Lumbung Finance? Nah, teman-teman bisa minta link undangan. Untuk mendaftar membutuhkan link undangan, sehingga nanti kalau diklik akan keluar form pendaftaran untuk teman-teman bisa register ya, username dan passwordnya. Minta dari orang yang memberikan Anda video ini atau yang memperkenalkan Anda tentang Lumbung Finance. Selanjutnya Anda perlu mengaktifkan akun. Untuk mengaktifkan akun di Lumbung Finance menggunakan 10 LMB. Anda harus bakar 10 LMB. LMB ini adalah token yang merepresentasikan network value di Lumbung Network. Orang yang mengajak Anda pasti sudah punya token LMB ini. Anda bisa juga beli dari user lain dalam platform Lumbung Network, atau Anda bisa dapat gratis token LMB ini dengan cara berbelanja di Lumbung Network. Anda bisa beli pulsa, beli paket data, bayar listrik, token PLN yang lain. Anda bisa beli sembako di dalam ekosistem Lumbung Network dan mendapatkan reward token LMB ini gratis. Nah, jadi sesederhana itu aja caranya. Semoga video ini meskipun agak panjang, teman-teman bisa sedikit banyak mengerti tentang bagaimana cara untuk menggunakan Lumbung Finance sebagai agregator untuk menghubungkan kita dengan protokol-protokol DeFi. Sehingga dengan hadirnya Lumbung Finance ini, masyarakat awam tidak perlu pusing lagi belajar atau bahkan mengalami resiko, kerugian untuk mencoba-coba DeFi. Nggak usah coba-coba. Pakai Lumbung Finance saja. Dengan alat Lumbung Finance ini kita bisa memaksimalkan potensi keuntungan kita. Meskipun mungkin Anda merasa kalau saya langsung ke DeFi Anda bisa dapat keuntungan lebih besar, silakan.
Di Lumbung Finance kita tidak larang orang untuk kalau udah pinter bisa langsung pakai DeFi, gak usah pakai agregator lagi, silakan. Tapi tujuan adanya Lumbung Finance ini adalah memfasilitasi Anda mungkin yang merasa tidak sempat atau kurang waktu untuk mempelajari DeFi, Anda bisa pakai fasilitas Lumbung Finance. Terima kasih dan selamat datang di Revolusi Finansial.